Tausiah Sore, nasihat menjelang maghrib. Baik, pendengar, untuk tausiah sore ini di hari ini Kamis 1 Januari 2026 akan diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Saiful Azhar. Dan untuk petang ini sudah hadir pula di studio ya. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, sore hari ini bisa hadir di studio ya. Baik, Ustadz, sore ini akan memberikan tausiah mengenai keutamaan sifat malu. Ya. Baik, silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita doakan semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini dalam program acara Tausiah Sore di RRI Pro 1 Kota Losbawe, tema kita yaitu keutamaan sifat malu. Ya. Jadi Islam ini memang menjelaskan, menerangkan seluruh aspek kehidupan. Ya. Tidak ada yang tidak dibahas. Ya. Sekalipun kalau kita lihat secara langsung di Al-Quran, kadang-kadang kita tidak mendapatkan, tetapi Al-Quran kadang-kadang dia bersifat umum. Ya. Kadang ada penjelasan di dalam hadis. Ya, karena salah satu fungsi hadis adalah menafsirkan Al-Quran. Ya, makanya hati-hati ya kalau kita mengatakan saya ingin belajar dari Al-Quran langsung. Apakah boleh? Boleh. Cuma kita harus paham. Ada juga hadis ya. Kadang-kadang penjelasan itu ada di dalam hadis. Kalau kita tidak menguasai hadis, juga kita tidak dapat menguasai ilmu agama. Nah, dan untuk menguasai Al-Quran dan hadis juga perlu ilmu yang banyak. Ya. Ujung-ujungnya kita akan berkesimpulan bahwa untuk memahami ilmu agama ini kita harus berguru kepada ulama. Ya, berguru kepada ulama karena para ulama adalah mereka-mereka yang sudah mampuni, mereka-mereka yang memang sudah belajar banyak tentang Al-Quran, hadis dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Jadi kita kalau hidup tanpa guru ini masalah. Ya. Hidup tanpa guru ini kita seringnya tidak tepat. Kita harus mencari guru sesuai ataupun siapa yang kita sukai, yang penting bisa mengajak kita dalam kebaikan dan terhindar daripada kesesatan ataupun aliran-aliran yang menyimpang. Nah, salah satu yang dibahas di dalam agama adalah sifat malu. Malu seolah-olah ini adalah persoalan ringan, persoalan biasa saja. Ya. Tapi dalam Islam ini persoalan besar. Persoalan besar. Sehingga dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, fa innal haya'a minal iman. Fa innal haya'a minal iman. Artinya, malu itu merupakan bahagian daripada iman. Jadi ini bukan setengah ya. Dulu kita ada sering mengatakan malu itu ataupun apalah itu setengah daripada iman. Bukan setengah. Kalau setengah itu istilahnya bagi dua, itu setengah. Tetapi ini bahagian. Kalau bahagian berarti iman itu banyak bahagiannya. Salah satunya, gitu kan? Salah satunya adalah rasa malu. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan banyak, bukan hanya satu hadis, ada juga hadis lain. Al-haya'u syu'batu minal iman. Malu adalah cabang daripada keimanan. Ini menunjukkan bahwa kita siapapun yang tidak memiliki rasa malu
ini sudah menunjukkan bermasalah imannya, kuranglah imannya, tidak sempurnanya iman. Ya. Dan kita bisa menilai langsung diri kita sendiri ataupun dinilai oleh orang lain, batas mana kita dikatakan tidak punya rasa malu. Ya, ke depan kita akan melihat lebih mendalam ya. Tapi secara nyata kita bisa melihat, misalnya ada orang yang suka mencaci maki. Ya, ini kan tidak malu. Seharusnya persoalan mencaci maki itu adalah perbuatan mungkar, perbuatan tidak baik, jahat. Nah, kan seharusnya malu. Ya, kan? Jadi ada sebahagian kita hari ini mungkar ataupun caci maki itu menjadi bisnis. Jadi mencari uang dia dengan maksiat. Nah, semakin dia sering mencaci maki orang, dia menganggap semakin banyak mendapatkan keuntungan materi. Ini masuk kategori tidak punya malu. Nah, ini imannya bermasalah. Ya, orang beriman yang baik, baik lelaki, perempuan, itu tentu kalau punya rasa malu, mesti dia menjaga tutur katanya. Ya, semuanya dia jaga. Nanti kita akan lihat hadis lebih luas lagi. Salah satunya adalah tutur kata. Ya, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata umpatan, kata-kata caci maki, kata-kata menjelek-jelekkan orang lain. Ini kita hentikan. Ya, karena ini bila kita semua diam, kita tidak semua peduli, ini seolah-olah perbuatan baik. Dan akhirnya orang pun menikmati. Ya, kemungkaran, caci maki ini juga menjadi hiburan yang dinikmati oleh seluruh orang. Ya, mulai dari orang tua, anak-anak, semuanya sambil tertawa. Jadi apa ini? Apa ini yang terjadi? Ya, ini bermasalah. Kalau semua kita diam, membiarkan, bahkan menikmati, kita akan mendapatkan azab Allah. Kita akan mendapatkan hukuman dari Allah. Ya, Allah ingin kita mencegah. Ya, karena mungkar itu wajib dicegah. Penguasa, pemimpin wajib mencegah mungkar sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kapasitas otoritasnya. Ya, kita yang bukan pemimpin, ya, tokoh masyarakat juga punya kewajiban. Nah, sebagai orang tua punya juga kewajiban mengingatkan anak-anak kita. Ya, kita harus hati-hati, jangan sampai perbuatan maksiat, perbuatan mungkar itu menjadi sesuatu yang seolah-olah benar sebagaimana kehidupan jahiliyah dulu. Nah, di mana mereka ketika itu minum arak itu adalah persoalan biasa. Berzina persoalan biasa. Kemungkaran-kemungkaran itu kehidupan mereka. Ya, kita lihat waktu Rasulullah menyampaikan agama sampai minum arak yang memabukkan itu tidak dilarang secara kontan, tidak dilarang secara langsung, bertahap, tadarruj, ya kan? Bertahap, tidak langsung haram, tidak boleh, tidak, pelan-pelan. Ya. Kenapa? Karena itu sudah darah daging, itu sudah jadi budaya. Ya. Seperti ada budaya itu kalau ada pesta minum tuha, minum apalah misalnya. Ini kan budaya jahiliyah. Ya, jadi kita perlu turun tangan lah bahasa kita. Semuanya jangan menikmati kemungkaran. Ya. Kalau Allah nanti sudah tidak suka kepada kita, Allah akan menghukum kita. Bukan hanya orang yang melakukan, yang menikmati itu pun dapat. Bukan hanya yang menikmati, yang salat di masjid pun dapat. Yang sedang iktikaf di masjid pun dapat. Kenapa? Karena semua tidak peduli. Kalau Allah ingin menurunkan azab, maka dia tidak memandang ini orang saleh, ini tidak saleh, semua kena. Begitu ya. Jadi perlu ya. Nah, berikutnya ada juga hadis ya. Al-haya khairun kulluh. Al-haya khairun kulluh. Artinya rasa malu itu kebaikan seluruhnya. Ya. Bila ada rasa malu, ini pasti positif. Ya, secara umum kulluh ya. Secara kulluh artinya seluruhnya. Seluruhnya memberi dampak positif. Ya. Dalam hadis yang lain,
inna fika khaslataini yuhibbuhumallah al-hilma wal haya. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang Allah cintai, yaitu ketenangan dan rasa malu. Ya, ketenangan, tidak gegabah, ya, tidak terpancing, ya, tidak mudah terprovokasi, ya, bisa bertenanglah, ya, jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu. Ini adalah sesuatu yang sangat Allah cintai. Apalagi dalam kondisi akhir zaman, kita ini hidup akhir zaman, ya. Kalau kita melihat dari berbagai ciri-ciri, kita ini bukan pada pertengahan zaman, tetapi memang akhir, ya, akhir. Dengan melihat ciri-cirinya lah kan. Nah, pada akhir zaman kondisi seperti ini banyak sekali fitnah. Ini banyak sekali hal-hal yang tidak menentu. Yang kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang suka, siapa yang tidak suka, dan apa risikonya. Ini kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, supaya kita lebih selamat dalam menghadapi zaman seperti ini, ya kita tenang, tidak terpengaruh, tidak terprovokasi, tidak menyampaikan hal-hal yang kira-kira kalau kita sampaikan akan menyinggung orang lain, baik person, kelompok dan sebagainya. Hati-hati, kita tidak tahu apakah pendapat kita ini disukai orang atau tidak. Ya kan? Jadi daripada lebih baik waspada. Kalau memang tidak terlalu penting, udah nggak usah ngomong. Gitu kira-kira. Ya, diam itu lebih selamat hari ini. Kecuali memang dalam mengajar, ya, dalam menyampaikan kebaikan itu cerita lain. Tapi diam dalam hal-hal yang lain hari ini lebih selamat. Semakin banyak kita ngomong, semakin tidak selamat. Ya, nama juga akhir zaman fitnah. Ya. Nah, selain ketenangan adalah ya rasa malu itu sendiri, ya. Nah, dalam agama itu kan banyak tingkatan rasa malu ataupun banyak hal yang kita malu. Misalnya malu dengan Allah, kan? Ada malu dengan manusia, malu dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sifat malu yang paling tinggi kedudukannya adalah malu dengan Sang Pencipta. Malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan kita menyadari bahawa Allah dapat melihat kita dimanapun kita berada. Nah, berarti tidak ada tempat kita bersembunyi. Tidak ada tempat yang aman kita untuk melakukan maksiat. Nah, bila sudah malu level tersebut, maka kita tidak melakukan maksiat baik dalam keramaian maupun dalam tidak ramai ataupun seorang diri ataupun dalam jumlah kecil manusia. Jadi dalam kondisi manapun kita tidak mau bermaksiat kalau tingkatan iman kita sudah bagus. Ya, jadi kita bukan lagi level malu kepada manusia, tetapi harus malu kepada Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara, bukankah dia mengetahui sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ya, kalau malu kepada manusia, kita masih bisa melakukan maksiat di tempat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh manusia. Ya, kalau sudah level takut malu kepada Allah, kita insya-Allah tidak mau. Ya. Kenapa kita yakin innallaha kana 'alaikum raqiba, An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Raqib. Raqib itu adalah mengawasi, menyertai kita. Ya, dimanapun kita berada Allah menyertai. Sebagaimana dijelaskan juga, misalnya apabila kita ajalnya telah tiba, kita tidak dapat menghindari walaupun kita bersembunyi di dalam ruangan ataupun kamar besi ataupun tempat yang terbuat dari besi. Ya, tidak ada yang tidak bisa ditembus. Ya, walaupun hari ini banyak manusia juga yang dia akan berusaha, ya, membuat tembok yang tebal, ya,
100 meter di bawah tanah, 50 meter bunker dia buat ya. Karena dia takut sekali nanti kematian. Kan? Dan ini memang hari ini terjadi ya. Terjadi, orang takut mati. Sebenarnya mati itu enggak perlu ditakuti dalam satu sisi ya. Kenapa kita mesti takut? Kalau kita sudah menyadari kita makhluk Allah, kita pasti kembali kepada Allah. Tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut. Yang kita takuti adalah amalnya sudah cukup atau belum. Taubatnya sudah atau belum, itu saja. Ya, tidak perlu persiapan yang berlebihan membuat bunker puluhan meter ya. Tidak perlu, karena itu tidak berguna juga ya. Bila memang ajal kita sudah sampai, tetap mati. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, basir, kalau raqib tadi mengawasi. Kalau basir melihat. Ya. Allah melihat kita. Ya. Kalau Allah melihat kita, tidak perlu CCTV ya. Kalau manusia melihat, dia bisa pasang CCTV dan itu pun bisa juga disembunyikan juga lah di otak hati ya. Tapi kalau dengan Allah itu tidak bisa. Pasti Allah lihat. Ya. Kita harus sering menumbuhkan rasa ini ya, rasa bahwa Allah melihat. Kita tumbuhkan. Ya. Kita tumbuhkan sehingga kita kurangi maksiat ya. Karena kita bermaksiat itu pasti sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi ya. Bermaksiat itu sembunyi-sembunyi, termasuk sogok menyogok misalnya, kan sembunyi-sembunyi juga ya. Kalau menerima amplop, menerima ini, menerima itu kan pasti waktu tidak ada orang gitu kan. Seolah-olah tidak ada melihat ya. Tapi Allah melihat ya. Kita harus waspada ya, karena hari ini kita manusia ini sudah aneh ya. Ya, semuanya salat, semuanya puasa ya, tapi semuanya juga melakukan maksiat. Ini masalahnya. Sehingga kita tidak tahu lagi nih bagaimana caranya ya. Makanya berusahalah ya. Kalau kita tidak berusaha, kita pasti terlibat hari ini, karena lingkungan hari ini, keadaan hari ini kadang-kadang kurang mendukung untuk kita takut kepada Allah. Ya, hampir semua orang terlibat dalam kejahatan. Ya, makanya kalau kita melihat kepada teman kita, kepada siapa, kepada si A, kepada si B, kadang-kadang kita tidak takut kepada Allah. Kenapa? Ternyata dia juga melakukan. Lihat ke si B lagi, dia juga melakukan. Lihat ke atas, terlibat juga. Lihat ke bawah, terlibat juga, ya kan? Makanya hari ini kalau kita melihat orang, melihat teman, siapapun, bisa-bisa kita tidak takut lagi kepada Allah. Jadi ini harus saling merenung, ya. Sekalipun manusia sudah sepakat melakukan kejahatan, kita tidak boleh terlibat. Nah, salah satunya tumbuhkan rasa malu. Orang lain tidak malu, sogok menyogok, kita harus malu. Ya. Orang lain tidak malu melakukan kejahatan, kita harus ada rasa malu. Walaupun sendiri. Ya. Kita tidak boleh menganggap kalau semua orang melakukan, ini Allah tidak menghukum. Kan tidak mungkin Allah misalnya menghukum semua orang. Bisa saja. Ya. Bisa-bisa saja Allah menghukum semua orang. Ya, kita jangan berpikir Allah tidak mau menghukum semua orang. Ini terlalu banyak ini ya. Tidak semua akan dihukum. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Hari ini kalau kita tidak memperkuat keimanan, memperkuat rasa malu, memperkuat pemahaman agama, memperkuat untuk belajar, berguru dan sebagainya, kita tidak akan selamat. Ya, kalau kita hidup alami, natural ataupun sesuai dengan alam, sesuai dengan perkembangan, dengan lingkungan, ini kita pasti terjebak dalam maksiat. Ya, karena lingkungan kita sudah terlalu rusak. Ya, Hanya orang-orang yang serius yang dapat menyelamatkan diri. Ya, bagaimana supaya
dapat kita menumbuhkan rasa malu kepada Allah, ya, itu ada beberapa cara. Yang pertama, memperhatikan betapa banyak nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Ya, Allah itu sudah sangat sayang kepada kita. Nikmatnya banyak sekali. Ya, sehingga kita merenunglah, memakai pikiran kita. Ya. Begini sudah Allah bantu saya, begini sudah Allah berikan karunia. Kenapa saya juga tidak mau taat? Ya, kan? Kadang-kadang kita tidak mau memperhatikan, ya, seolah-olah umur, seolah-olah kesihatan, kelengkapan anggota badan, ya, udara yang kita hirup, seolah-olah itu gratis, seolah-olah itu tidak ada yang punya lah. Itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah sudah sangat baik kepada kita, ya, gitu. Allah sudah sangat baik kepada kita. Kenapa juga kita masih ingkar kepada Allah? Ini harus kita perhatikan, ya. Karena kalau Allah, ya, tidak sayang kepada kita, itu bisa saja hari ini kita tidak selamat. Hari kita tidak bisa hidup sampai hari ini. Ya, kalau dengan satu kesalahan Allah langsung hukum, langsung hilangkan kita, langsung mengambil tindakan, mungkin kita tidak hidup sampai hari ini. Kenapa? Betapa banyak maksiat kita lakukan. Coba bayangkan, ya, begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya. Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Ya. Tetapi Allah masih sayang kepada kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah. Ya. Sampai nanti pada suatu ketika, kalau kita tidak mau merenungkan ini, ya, kita akan menyesal. Tiba-tiba Allah menjemput kita, tiba-tiba ajal kita datang, kita tidak sempat lagi untuk bertaubat, kita tidak sempat lagi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Ya, dengan kita memperbaiki kesalahan-kesalahan, bertaubat kepada Allah, ini adalah salah satu bentuk syukur kepada nikmat Allah. Ya, jangan jadi tidak syukur. Ya. Setelah itu kita juga harus melihat, ya, kekurangan yang ada pada diri kita. Ya. Kekurangan dalam makna kesalahan, ya. Kesalahan yang ada dalam jiwa. Ya. Kesalahan-kesalahan ini seperti yang kita sampaikan tadi, tidak semua kita penuhi. Kadang-kadang salat wajib pun ada yang tinggal. Ya, salat wajib 5, yang seharusnya kita salat jangan 5 waktu. Kan banyak juga salat sunat. Ini 5 waktu pun tidak lengkap dilakukan. Ya, ini bagaimana? Belum lagi kita membahas baca Al-Quran, istighfar, ya, bersalawat, membantu orang lain, ya, menjadi relawan dalam musibah. Salat saja tidak. Ataupun ada tetapi tidak lengkap. Ataupun lengkap tetapi tidak benar. Ya, dia salat tidak belajar, ini juga masalah. Jangan salat tidak belajar, pasti salah. Pasti salah, iya. Enggak mungkin kita bisa salat tanpa belajar, karena salat itu bukan hanya gerakan. Kalau gerakan kita bisa meniru, tetapi dia ada bacaan. Nah, bacaan ini harus berguru, wajib berguru, tidak mungkin kita bisa sendiri. Ya, membenarkan Al-Fatihah, membenarkan rukun-rukunnya, mana rukun dan sebagainya. Ya. Jangan sampai kita hanya gerak-gerak saja. Ya. Bahkan kadang-kadang orang tidak tahu cara bersuci. Ya, sekedar wudhu saja, padahal pakaiannya najis. Dia tidak tahu apakah ini najis atau tidak. Tidak tahu. Kenapa? Karena tidak belajar. Makanya kita harus kembali belajar. Ya, belajar ini juga salah satu ibadah, salah satu perintah yang wajib. Ya, karena nanti, ya, amalan kita yang kita lakukan bukan dengan ilmu itu tertolak, itu tidak diterima. Ya, dan
kita ada tempat belajar. Berbeda misalnya kita pada daerah yang memang tidak ada satupun guru yang paham agama. Mungkin bisa menyesuaikan, kita bisa beralasan. Tetapi kita berada pada lingkungan di mana ada guru yang bisa, kita tidak berguru, tidak belajar, tidak ke majelis taklim, ya, tidak ikut majelis taklim di masjid ataupun di manalah, ya, itu tidak diterima. Ya, kebodohan kita dalam agama disebabkan kita tidak belajar dan ada tempat belajar, ini amal kita tertolak. Ya, kita tidak boleh mengatakan tidak tahu, tetapi harus wajib berguru. Ya. Nah, berikutnya harus memunculkan kesadaran bahawa Allah selalu melihat setiap keadaan dimanapun kita berada. Ini sama yang kita jelaskan tadi, untuk memotivasi kita menumbuhkan rasa malu, iaitu menyadari bahawa Allah mengetahui dimanapun kita berada. Ya. Ada hadis yang lain, ya, waktu sebentar lagi insyaAllah kita akan lihat, ya. Ada juga sebuah hadis yang mengatakan malulah kepada Allah dengan sebenarnya adalah dengan dia menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Malu kepada Allah dengan menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Maksud menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, karena kepala kita ini kan banyak lagi nih. Di kepala ini ada mata, ya, ada telinga, ada hidung, ada mulut, rambut dan sebagainya lah. Indera kita lah, ya kan. Nah, ini semua ini harus ada malu kepada Allah. Ya. Malunya mata kita kepada Allah iaitu jangan lihat maksiat. Ya. Maksiat itu haram. Ya. Melihat maksiat itu haram. Ya, walaupun hari ini kita tidak ada lagi batasan mana maksiat, mana tidak. Bahkan anak-anak hari ini yang suka nonton YouTube ataupun medsos lah, kita tidak sebutkan apa. Itu kadang-kadang dia dari kecil sudah melihat yang maksiat sehingga dia tidak tahu batasan apakah ini maksiat atau tidak. Ini juga masalah. Ini orang tua kalau tidak mengajarkan, orang tuanya terlibat. Orang tuanya tidak boleh sok-sok saleh. Saya kan tidak. Anaknya enggak dijaga. Ngapain saleh? Enggak mungkin kita kategori saleh kalau enggak menjaga anak. Jadi tontonan anak harus dijaga. Anak-anak harus paham ini haram, ini halal. Kalau tidak, bukan orang tua yang menjelaskan, siapa lagi yang menjelaskan? Karena fakta hari ini kita dapatkan anak-anak sekolah itu memang dia mengakui di sekolah memang orang tuanya membiarkan dia memegang HP tanpa batasan, tanpa arahan, tanpa bimbingan. Nah, makanya aneh-aneh sekali anak hari ini, ya, melakukan sesuatu yang di luar nalar, ya, yang dulu-dulunya kita tidak tahu, ya. Sekarang anak-anak tahu. Nah, ini menjadi tanggung jawab ayah ataupun ibu dan orang tuanya. Harus kerjasama, tidak boleh saling menyalahkan. Kan ada ibunya yang menjaga, ibunya mengatakan kan ada ayah yang menjaga. Akhirnya tidak ada yang menjaga. Akhirnya dua-dua dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan banyak lagi, ya, kalau kita ingin menerangkan lagi, banyak sekali persoalan yang memang harus menimbulkan rasa malu, ya. Kesimpulannya, ya, salah satu tanda orang beriman adalah memiliki rasa malu, ya. Dan level malu tertinggi adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa demikian? Kalau malu kepada manusia kita bisa menghindar, tapi malu kepada Allah tidak ada tempat kita bisa lari dan bersembunyi. Ya, berikutnya kita harus malu dengan seluruh tubuh kita. Ya, tadi hanya kita bacakan hadis tadi kepala, sebenarnya enggak semua kepala, ya. Seluruh organ indera kita ini memiliki malu sehingga kita tidak berjalan ke tempat maksiat.
tidak mendengarkan ghibah, tidak mendengarkan gosip, tidak suka mencaci maki. Jadi seluruh anggota tubuh kita memiliki rasa malu. Itu baru selamat. Kalau tidak selamat. Ya, hari ini sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Ya, mari kita sama-sama bertobat. Salah satunya dengan menumbuhkan rasa malu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada salah itu dari saya sendiri dan bila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loks Maweng.